yang mereka telah membaktikan ilmu dan amal mereka pada kehidupan, dan insya Allah mereka selamat pula dalam kehidupan akhirat. Kepada mereka kita mengarahkan kompas hati kita, dan kepada mereka kita mengarahkan kiblat hati kita. Semoga keselamatan pun akan menular dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat ketika kita berada pada jalan yang diridhai oleh Allah, yaitu adalah jalan Shiratal Mustaqim, jalannya para nabi, para rasul, dan orang yang cinta kebenaran. Tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas apapun yang Allah berikan dalam kehidupan kita, dan yang kita senantiasa syukuri dalam perkara kecil ataupun perkara yang besar. Karena sesungguhnya kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan bagian untuk memantaskan diri kita supaya kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita faham yang kita risaukan dan kita sedihkan itu bukanlah ujian dan musibah. Karena sejatinya setiap manusia pasti akan mendapatkan sapaan dan ujian pada hidupnya. Tetapi yang kita risaukan adalah ketika nanti datang ujian dan musibah, kita tidak mendapatkan pertolongan dari Allah. Itulah yang kita risaukan dan itulah yang kita khawatirkan. Nah, inilah yang membuat kita dan menjadikan kita senantiasa menata hati, supaya jiwa kita selalu bersyukur kepada Allah, karena kesyukuran yang kita berikan pada setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam perkara kecil dan perkara besar, maka itulah yang akan menurunkan pertolongan Allah dalam kehidupan kita, sebagaimana Allah menurunkan air hujan bagi setiap makhluknya. Siapapun mereka yang gajinya UMR, tapi kalau mendapatkan pertolongan dari Allah, maka hidupnya akan tetap lapang. Siapapun yang kaya tetapi dia mendapatkan pertolongan dari Allah, maka sesungguhnya kekayaan yang dia miliki tidak akan membuat dia depresi dan frustasi. Seorang suami yang mendapatkan pertolongan Allah selalu mampu tersenyum di balik beratnya ujian yang dia hadapi dalam keluarganya. Dan setiap istri yang mendapatkan pertolongan dari Allah, tentunya dia tidak akan pernah putus asa untuk membaktikan dirinya pada suaminya supaya dia mendapatkan ridha dari suaminya. Inilah yang menjadikan kita mengetahui perbedaan satu manusia dengan manusia yang ada di sekitarnya itu cuma satu. Apakah dia itu mendapatkan pertolongan Allah ataukah tidak. Dan tidak ada yang kita harapkan dalam kehidupan kita yang singkat, yang bertabur dengan ujian, kesulitan, dan musibah yang terus-menerus datang dalam bilik kehidupan kita, kecuali yang kita harapkan adalah semoga Allah hadirkan pertolongan di balik setiap kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah kita bersyukur dan kepadanya kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita. Bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tetapi bersyukurlah pasti kita akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh jamaah yang semoga Allah rahmati. Tentunya kita faham bahwasanya hari ini masa yang kita lewati dan masa yang kita hidup di dalamnya merupakan masa yang cukup berat. Dan inilah masa yang disebut oleh para ulama dengan masa fitnah. Dan masa fitnah itu bukan sesuatu yang ringan. Masa fitnah itu hidup di dalamnya untuk menjaga kebenaran dan keimanan itu bukan perkara yang sifatnya gampang, tetapi memerlukan banyak perjuangan dan memerlukan banyak pengorbanan. Makanya sampai kita menjumpai perkataan Rasulullah di awal-awal dulu kita membahas kitab At-Tadhkirah, Rasulullah sampai mengabarkan kepada kita kalau kita hidup pada masa-masa fitnah, saking beratnya masa itu untuk kita menjaga keimanan dan kebenaran, sampai kita diperbolehkan untuk meminta mati. Maksud dari perkataan Nabi meminta mati adalah salah satunya adalah untuk menggambarkan kepada kita bahwasanya kematian itu terkadang pada masa fitnah, terkadang lebih ringan daripada ujian yang dihadapi oleh orang yang hidup. Makanya Rasulullah sampai mengatakan dalam hadis yang sahih, riwayat Tirmidzi, ketika Nabi bersabda, "Badiru bil mauti sittan." Bergegaslah kalian itu untuk beramal sebelum kalian menjumpai 6 perkara. Yang pertama, imra'atus sufaha. Yang kedua, kasratus syarat. Yang ketiga, be'ul hukmi. Yang keempat, istighfafan bidami. Yang kelima, qati'atur rahimin. Yang keenam, wa nash'an yatakhidunal qur'ana mazamira yuqaddimunahu rajul yughanihim bil qur'an. Wa in kana aqalluhum fikhan. Makanya Rasulullah sampai mengabarkan ketika masa fitnah itu sudah datang dan merambah pada kehidupan manusia pada masa itu, maka Nabi sampai mengabarkan dengan lisannya, bergegaslah kalian itu minta mati kalau kalian itu sudah menjumpai 6 perkara.
Artinya meminta mati itu artinya bukan betul-betul hakikatnya minta mati, tapi untuk mengabarkan betapa beratnya kehidupan iman pada masa itu. Itulah yang dimaksudkan oleh perkataan Rasul. Maka Nabi mengatakan bahwasanya kalau kalian sudah melihat 6 perkara. 6 perkara itu apa? 1. Orang-orang yang mereka itu menjadi pemimpin tetapi tidak pernah mengetahui tentang kitabullah dan sunnah, dan mereka bodoh terhadap kitabullah dan sunnah. Yang kedua, wa kasratus syarat, yaitu adalah banyaknya orang-orang yang mereka membantu kezaliman dengan memakai cemeti dan cambuk yang mereka miliki. Yang ketiga, bai'ul hukmi, jual beli hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Kemudian yang keempat, istighfafan bidami, orang gampang untuk membunuh karena persoalan-persoalan yang kecil dan recehan, tetapi mengalirkan darah. Kemudian qati'atur rahimin, yang kelima, yaitu adalah masa ketika orang gampang putus silaturahmi hanya karena masalah-masalah yang tidak penting dan bukan krusial. Dan yang keenam, kalian mendapati orang-orang itu menyanyikan Al-Quran dengan alat musik walaupun yang menyenandungkan tidak mengerti apa yang dia senandungkan ketika dia mengucapkan itu. Maka Rasulullah sampai beliau mengatakan, kalau setiap manusia sudah menjumpai 6 perkara ini, maka hendaklah mereka itu betul-betul memegang kebenaran dengan kuat. Karena ujian yang dihadapi itu sangatlah berat. Cobaan yang dihadapi itu sangatlah sulit dan sukar. Dan inilah yang menjadikan kita senantiasa tetap ingin sekali untuk mengkaji tentang masalah perkara apa yang bisa mengkuatkan hati kita. Supaya dengan kuatnya hati kita inilah beratnya masa fitnah itu mampu kita lewati dengan apa yang Allah perintahkan, yaitu adalah dengan memegang komitmen kebenaran. Dan memegang komitmen kebenaran itu memerlukan perangkat, yaitu adalah kekuatan jiwa dan kekuatan hati kita. Dan kita membahas kitab At-Tadhkirah, sebenarnya kitab ini bukan hanya kitab yang mengajarkan kita supaya kita memahami kematian, bukan hanya itu saja. Tapi sebenarnya kitab ini untuk mengkuatkan kita, bahwasanya kehidupan kita ini ada 2. Ada kehidupan yang terbatas pada kehidupan di dunia ini. Ada kehidupan yang kedua, yaitu adalah kehidupan yang kita akan temukan ketika kita berpindah ke alam barzah dan berpindah ke alam akhirat. Dan inilah yang menjadikan kita mempelajari kitab At-Tadhkirah, karena kitab ini sekali lagi bisa menjadi nutrisi bagi hati kita, sekali lagi bisa menjadi nutrisi bagi jiwa kita untuk mengkuatkan karakter keimanan kita pada hati dan jiwa kita. Karena hidup pada masa fitnah bukan sesuatu yang gampang, hidup pada masa fitnah bukan sesuatu yang ringan, tetapi sesungguhnya berat dan memerlukan kekuatan hati dan jiwa. Kepada Allah kita meminta pertolongan dalam segala urusan kehidupan kita. Setelah kita mempelajari itu, mari kita kemudian meneruskan. Bahwasanya kemarin kita telah membahas tentang persoalan antara jasad dengan ruh. Sebagaimana pembahasan yang kita jumpai dalam pembahasan yang disampaikan oleh Imam Qurtubi di dalam kitabnya At-Tadhkirah. Sekarang kita akan menuju pada halaman 260, yaitu adalah tentang masalah malaikat, yaitu adalah malaikat Munkar dan Nakir. Inilah pembahasan yang kita akan jelaskan, dan pembahasan inilah yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitab At-Tadhkirah setelah beliau membahas tentang persoalan antara jasad dan ruh yang sudah kita bahas pada pertemuan kita yang sebelumnya. Sekarang kita buka yang pertama. Ketika kita membahas tentang masalah Munkar dan Nakir, tentunya saya akan membahas secara umum dulu. Saya akan membahas tentang malaikat dulu secara umum, baru kita nanti akan membahas tentang masalah malaikat Munkar dan Nakir. Yang pertama yang kita bahas adalah mengimani malaikat itu merupakan bagian dari keimanan. Dan ini merupakan pokok dari keimanan dan merupakan syarat sahnya keimanan. Makanya siapapun yang mereka tidak mengimani malaikat, maka sesungguhnya dia telah kufur dari agama Allah dan dia telah keluar dari agama Islam ketika dia tidak mengimani terhadap eksistensi keberadaan para malaikat yang Allah atur dan Allah terangkan di dalam kitabullah dan sunnah. Fadil. Makanya Allah kemudian menyampaikan pada surat An-Nisa 136, "Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'idah." Maka Allah kemudian menyampaikan pada surat An-Nisa 136, barang siapa yang kufur kepada Allah dan kufur kepada para malaikat
dan kufur kepada kitab-kitabnya Allah dan para rasul-rasulnya Allah dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sesat-sesatnya dan jauh dari petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi mengimani malaikat itu merupakan bagian dari pokoknya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah mengimani malaikat. Jadi malaikat itu walaupun tidak kelihatan oleh kasat mata, ketika malaikat itu tidak mampu kita lihat dengan mata telanjang, tetapi kita menggunakan fungsi iman, yaitu menjangkau sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh mata dan akal kita. Bahwasanya malaikat itu ada dan kita wajib mengimaninya. Dan itulah yang Allah sampaikan pada surat An-Nisa 136. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Makanya kalau ada orang yang mengaku dirinya muslim tetapi dia tidak sama sekali mengimani tentang keberadaan malaikat karena mungkin logikanya, akalnya tidak mampu menjangkau tentang itu, maka sesungguhnya ini merupakan perkara yang bisa membatalkan keimanan dan membatalkan keislaman. Tentunya kita harus paham, kalau kita telah mengetahui bahwasanya mengimani malaikat itu merupakan bagian dari keimanan seorang hamba, maka tentunya ini merupakan perkara yang sudah disepakati para ulama. Berarti kita tidak boleh salah satunya ketika kita sudah mengimani para malaikat itu bercanda-canda lalu mengolok-olok dengan maksud bercanda tentang keberadaan malaikat. Ini sesuatu yang harusnya kita hindari. Karena apa? Karena sesungguhnya mengolok-olok tentang sesuatu yang menjadi pokok itu tidak diperkenankan di dalam akidah Ahlussunnah. Segala sesuatu ada aturannya. Bukankah main bola ada aturannya? Bukankah kita main basket ada aturannya? Maka sama ketika kita memiliki keimanan kepada Allah, maka sesungguhnya ada peraturannya. Ada aturan yang harus kita selalu perhatikan. Dan salah satu yang kita perhatikan ketika kita telah mengimani para malaikat, maka kita tidak diperkenankan untuk mempergunakan bahan olok-olokan kita dan bahan bercandaan kita, lalu menggunakan konten dan materinya dari malaikat-malaikat yang sejatinya harus kita imani dan harus kita agungkan, sebagaimana itu perintahnya datang dari Allah dan Rasulnya. Karena Masya Allah ya, kita hari ini sering sekali kita jumpai banyak orang itu mengolok-olok perkara-perkara pokok di dalam agama. Ada yang mengolok-olok sholat, ada yang mengolok-olok Rasulullah, bercanda, ada yang bercanda pula dengan malaikat. Mengatakan bahwasanya malaikat ini masih nganggur, ada malaikat yang tidak bisa melaksanakan tugasnya karena banyaknya orang yang menunggu di kuburan sampai malaikat Munkar dan Nakir tidak bisa bertanya. Hal semacam itu harusnya kita hindari. Karena sesungguhnya apapun yang telah disepakati menjadi pokok perkara di dalam agama, salah satunya iman kepada malaikat, maka sesungguhnya tidak boleh bagi kita untuk bercanda pada masalah-masalah yang semacam itu. Nah, ini merupakan teguran buat saya, teguran buat siapapun, teguran bagi mereka yang masih suka dengan mungkin komedi, silakan bercanda. Rasulullah itu tidak pernah melarang kita bercanda. Tetapi bercanda itu ada aturannya. Bercanda itu ada petunjuk yang harus kita perhatikan. Salah satunya, jangan pernah bercanda menggunakan Allah, Rasulnya, dan menggunakan tentang kitabnya dan pokok-pokok yang telah kita imani sebagaimana perintahnya itu datang dari Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi ini yang pertama. Jadi mengimani malaikat itu merupakan bagian dari keimanan seorang hamba. Surat An-Nisa 136, wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ini yang pertama. Yang kedua yang kita harus mengerti tentang hal-hal yang berkaitan tentang malaikat. Ada beberapa poin yang kita harus pahami tentang malaikat. Hal-hal yang kemudian berkaitan tentang malaikat ini saya harus sampaikan supaya kita memahami, karena ini merupakan bagian dari keterkaitannya dengan malaikat Munkar dan Nakir yang nanti kita akan jelaskan. Maka sesungguhnya ada beberapa poin yang kita harus mengerti ketika sudah membicarakan para malaikat. Para ulama lalu menyampaikan satu, malaikat itu merupakan salah satu makhluk di antara makhluk ciptaan Allah. Jadi malaikat itu bukan anak perempuannya Allah. Malaikat itu bukan keturunan-keturunannya Allah sebagaimana keyakinan yang dimiliki oleh orang-orang musyrik.
Orang-orang musyrik itu mereka memiliki persepsi dan memiliki asumsi bahwasanya malaikat itu putri-putrinya Allah. Padahal kita faham bahwasanya Allah itu lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Malaikat itu merupakan makhluk-makhluknya Allah. Berarti kalau disebut makhluk, maka melekat sifat-sifat makhluk yang sesuai dengan penciptaan malaikat. Ada yang memiliki kemiripan dengan manusia. Contohnya malaikat pun mati, malaikat pun bisa dibangkitkan. Tetapi malaikat yang berbeda dengan manusia itu satu. Malaikat itu tidak terkena beban hukuman. Sebagaimana manusia terkena beban hukuman dalam setiap syariat yang Allah perintahkan bagi mereka. Tapi tetap malaikat itu merupakan bagian dari makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Dan dia tidak mengetahui semua perkara. Dan dia tidak mengetahui semua ilmu. Kecuali apa yang Allah terangkan kepada mereka. Banyak kadang-kadang yang tidak menyadari ya. Banyak manusia itu menganggap malaikat itu memiliki ilmu sebagaimana Allah. Salah. Tetap ilmunya malaikat itu tidak sama dengan ilmunya Allah. Makanya ketika malaikat itu diperintahkan pada waktu proses penciptaan Nabi Adam, malaikat itu ditanya sama Allah tentang benda-benda yang diperlihatkan kepada malaikat. Dan malaikat tidak mampu menjawab. Ya. Lalu kemudian yang menjawab adalah Adam. Untuk menunjukkan kepada kita, malaikat itu pun ada beberapa hal yang terkadang tidak diketahui olehnya. Karena malaikat itu melekat pada penciptaannya. Malaikat itu makhluk. Malaikat itu makhluk. Dan makhluk itu identik dengan kebutuhan dibandingkan ilmunya Allah yang tiada batas. Makanya dalam riwayat Tirmidzi kita juga mendapati malaikat itu ketika Nabi Yunus diterkam oleh ikan paus, maka Nabi Yunus itu beliau berzikirnya, bertasbihnya di dalam perutnya ikan paus. Para malaikat yang ada di langit di dalam riwayat Tirmidzi itu lalu berkata kepada Allah. Karena malaikat itu biasanya mendengar zikirnya Nabi Yunus pada satu tempat yang mereka sudah kenal. Ternyata pada waktu kejadian Yunus diterkam oleh ikan paus, malaikat itu tidak tahu. Malaikat lalu berkata dalam hadis itu yang diceritakan oleh Rasulullah. Malaikat berkata yaitu kepada Allah. Ya Allah, kami mendengar zikirnya Yunus pada tempat yang tidak biasanya dia berzikir. Nah, pada saat itulah Allah lalu menjawab, itulah zikirnya Yunus, di mana zikirnya dia berada pada perutnya ikan paus. Berarti apa yang kita jumpai? Di situ akhirnya kita menjumpai malaikat tidak mengetahui ketika Nabi Yunus diterkam oleh ikan paus sampai Allah yang memberitahukan kepada malaikat itu. Untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya malaikat itu dia tetap menjadi manusia dan tetap dia itu adalah seorang makhluk. Maaf, ini ada banyak yang ngecat katanya nggak kelihatan gambarnya ya. Pak Dewa? Kelihatan Ustaz? Kelihatan ya? Saya terlihat gambarnya, mungkin posisinya harus vertikal bukannya horizontal. Oh gitu. Miring. Terlihat Ya. Ustaz? Alhamdulillah. Ya udah. Kita lanjutkan. Yang kedua di antara hal yang kita ketahui tentang malaikat itu adalah malaikat itu Allah menciptakan mereka untuk beribadah kepada Allah sebagaimana jin dan manusia. Cuma malaikat tidak terkena beban hukuman sebagaimana jin dan manusia. Kalau jin dan manusia terkena beban hukuman, makanya Allah memberikan kepada jin dan manusia itu adalah hisab yang Allah akan timpakan kepada mereka ketika nanti dikumpulkan di padang mahsyar. Beda dengan malaikat. Karena malaikat Allah tidak ciptakan dengan nafsu dan syahwat dan tidak memiliki kemaksiatan dan dosa, maka sesungguhnya kewajiban mereka hanya beribadah, mereka hanya bertasbih, mereka hanya bertahmid kepada Allah, tetapi mereka tidak melakukan dosa karena mereka tidak punya penanti. Mereka tidak punya komponen yang bisa menjerumuskan mereka kepada dosa dan kemaksiatan layaknya manusia dan jin. Makanya kemudian malaikat itu hanyalah bertasbih kepada Allah dan bertahmid setiap harinya kepada Allah dan melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga yang kita harus mengerti tentang malaikat, malaikat itu makhluk hidup. Dia berakal, dia mampu berbicara. Dan sesungguhnya malaikat itu juga memiliki rasa cinta dan memiliki rasa benci. Dia juga berbicara.
Bahkan kemudian dia juga memiliki rupa, tetapi rupa yang disesuaikan dengan malaikat itu. Dan malaikat itu juga memiliki rasa cinta sebagaimana malaikat itu memiliki rasa benci. Mungkin ada yang tanya, mana dalilnya Ustaz malaikat itu memiliki rasa cinta? Dalilnya banyak. Salah satunya dalam hadis riwayat Muslim ketika Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita. Dalam hadis riwayat Muslim bahwasanya Rasulullah mengabarkan innallaha idza ahabba 'abdan ta'a Jibrila faqala ya Jibrilu inni uhibbu fulanan fa ahibbuhu fayuhibbuhu fayunati fi ahli sama innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu fayuhibbunahu wa yad'u lahul qabulu fil ardi. Maka Allah itu, Rasulullah menceritakan, Allah itu kalau jatuh cinta kepada hambanya terhadap amal ketaatan yang dikerjakan oleh hamba itu, maka Allah itu tidak menyembunyikan rasa cintanya Allah kepada hamba itu. Allah panggil malaikat Jibril yang disebut dengan Ruhul Amin, malaikat yang paling mulia. Maka kemudian Allah berkata kepada malaikat Jibril, ya Jibrilu, inni uhibbu fulanan. Hei Jibril, aku ini jatuh cinta kepada fulan. Disebutkan namanya, disebutkan di mana tempat tinggalnya, dan disebutkan amal soleh apa yang membuat Allah jatuh cinta kepada hamba itu. Lalu Allah memberikan amaran dan perintah. Fahibbuhu, cintailah dia wahai Jibril. Maka Jibril kemudian fayuhibbuhu, disebutkan dalam riwayat itu fayuhibbuhu, Jibril mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Tidak hanya berhenti di situ, fayunadi fi ahli sama, kemudian Jibril turun dari arasnya Allah mengumumkan kepada seluruh penduduk langit dari kalangan malaikat yang mengisi lorong-lorong di langit dan berdesak-desakan mereka berada di langit. Malaikat Jibril berkata, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu fayuhibbunahu. Maka malaikat Jibril membuat pengumuman, hei seluruh para malaikat, sesungguhnya Allah memberitahukan kepadaku bahwasanya Allah telah jatuh cinta kepada fulan. Namanya fulan bin fulan, amalannya ini. Cintailah dia sebagaimana Allah telah mencintainya dan aku pun telah mencintai karena Allah memerintahkan aku mencintainya. Maka seluruh penduduk langit bergemuruh dari para malaikat itu dan mereka mencintai orang itu. Persis sebagaimana Allah dan Rasulnya mencintai, sebagaimana Allah dan Jibril mencintainya. Di situ kita mendapati apa? Dalil. Malaikat itu berbicara, malaikat itu kemudian memiliki rasa cinta. Dan rasa cinta itu ditampakkan pada hadis yang tadi saya sampaikan. Dan kita bisa membayangkan, cintanya malaikat itu cinta yang tidak ada nafsunya. Cintanya kepada orang yang beriman. Dan kalau malaikat sudah cinta kepada orang beriman, kita bisa membayangkan sebesar apa kekuatan yang dimiliki sama mereka yang telah dicintai malaikat sebagaimana dia telah dicintai oleh Allah. Makanya ada satu perkataan manis yang kita patut jadikan renungan. Fakam min masyhurin fid dunya majhulun fis sama, fakam min majhulin fid dunya masyhurun fis sama. Berapa banyak orang yang terkenal di dunia, tapi ternyata dia tidak terkenal sama sekali di antara penduduk malaikat, dari penduduk langit. Dia kalau di antara manusia dikenal betul, kemana-mana mungkin dicari orang. Tapi di antara penduduk langit sama sekali dia tidak ada yang mengenalnya karena tidak ada ketaatan yang dilakukan olehnya. Tapi sebaliknya, kata para ulama dulu, berapa banyak orang yang tidak terkenal di dunia. Kalau datang tak dijemput, kalau pulang tak diantar gitu. Tidak ada yang kenal sama dia. Tapi dia menjadi orang yang sangat dicintai oleh para malaikat. Salah satunya Uwais Al-Qarni. Nah, disitulah kita menjumpai sesungguhnya malaikat itu makhluk hidup yang dia berakal dan dia dapat berbicara. Kemudian malaikat hidup di alam yang berbeda dengan alam jin dan manusia. Mereka hidup di alam yang mulia lagi suci. Allah memilih tempat tersebut di dunia karena kedekatan untuk melaksanakan perintahnya. Artinya sesungguhnya tempatnya malaikat itu ada di langit. Dan itu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dekat dengan arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menunjukkan bahwasanya malaikat itu minal muqarrabin. Malaikat itu merupakan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sinilah kemudian kita mengetahui, Masya Allah ya, bahwasanya dari perkara inilah kita mengetahui tentang hal-hal yang berkaitan tentang malaikat, supaya jangan sampai menyimpang pemahaman kita tentang malaikat karena berbicara munkar dan nakir tidak terlepas pembicaraan kita terhadap malaikat secara umum. Ini yang kita harus mengerti. Kemudian tentunya hal yang lainnya yang kita harus paham, fisiknya para malaikat.
fisiknya para malaikat itu kemudian para ulama lalu menyampaikan kepada kita. Yang pertama, malaikat itu memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Sebagaimana di dalam surat At-Tahrim, "'Alaiha giladun malaikatun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Di atas neraka itu ada para malaikat yang kasar, keras, dan tidak ada yang mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah, dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Saking kuatnya para malaikat itu, maka sampai batu-batu di neraka pun tidak akan membuat mereka kesakitan. Sampai api pun tidak membuat mereka kesakitan. Sampai tingkat adab yang pedih pun tidak akan membuat mereka kesakitan. Karena apa? Karena malaikat itu sejatinya mereka diciptakan oleh Allah dengan kekuatan yang jauh berjuta-juta kali lipat daripada kekuatan yang dimiliki oleh manusia. Ya, itulah malaikat. Makanya kalau sampai bercanda dengan malaikat itu sebenarnya kita tidak tahu kepada siapa kita sedang bercanda. Saya jadi ingat dulu saya waktu kecil ya, agak kurang benar, moga-moga Allah ngampuni saya. Dulu saya kalau mendengar kilat dan guntur, gemuruh guntur kilat gitu, halilintar gitu, saya berkata ini malaikat sedang bermain kelereng ini. Nah, ini tentunya hal semacam ini tidak diperkenankan bercanda atas nama malaikat. Tentunya kita paham halilintar, kemudian kilat itu sebenarnya adalah para malaikat yang sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Masya Allah sampai kita mendapati salah satu sunnahnya kita kalau doa itu apa? Kalau mendengar kilat itu, Subhanalladzi yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Maha suci Allah yang dengan maha suci Allah yang para malaikat dan para petir itu bertasbih kepadanya karena takutnya mereka kepada Allah. Nah, itu menjelaskan kepada kita tentang kekuatan yang dimiliki oleh para malaikat itu luar biasa. Itulah kekuatan para malaikat. Yang kedua, para malaikat itu mereka tidak makan dan mereka tidak minum. Nah, sebagaimana kisah yang kita jumpai ketika mereka datang kepada Nabi Ibrahim. Hal ataka hadisu dhaifi Ibrahim al-mukramin iddakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun faraga ila ahlihi faja'a bi ijlin samin faqarrabahu ilaihim qala la ta'kulun fa'ujasa minhum khifatan qalu la takhaf. Jadi ketika malaikat itu mendatangi Nabi Ibrahim, maka dalam bentuk manusia, berarti malaikat itu bisa berwujud kepada wujudnya manusia. Sebagaimana malaikat datang kepada Nabi Lot, sebagaimana malaikat datang kepada Nabi Ibrahim, sebagaimana malaikat pernah datang kepada Rasulullah ketika bertanya tentang apa itu iman, apa itu ihsan, apa itu Islam. Berarti malaikat itu berwujud manusia. Dan sesungguhnya para malaikat itu mereka tidak makan dan minum walaupun mereka berwujud manusia. Makanya dalam kisah Ad-Dariyah salah satu kisah terbaik itu ketika Nabi Ibrahim didatangi malaikat, maka Nabi Ibrahim itu langsung keluar dari rumahnya dan kemudian Nabi Ibrahim langsung menyembelih sapi, Masya Allah. Ya, itu menunjukkan bagaimana Nabi Ibrahim itu memuliakan tamu. Ketika sudah dihidangkan, didekatkan kepada tamu itu dan Nabi Ibrahim itu tidak tahu kalau itu malaikat. Berarti kita juga harus paham, kita tidak boleh memastikan orang itu malaikat dan tidak. Karena Nabi Ibrahim aja tidak tahu bahwasanya yang datang kepadanya itu malaikat. Tapi apakah malaikat itu masih turun dalam bentuk manusia sekarang? Maka para ulama mengatakan iya, malaikat itu masih diturunkan dalam bentuk manusia kepada apa yang Allah perintahkan pada kondisi yang Allah kehendaki. Tapi kita tidak pernah tahu malaikat itu yang mana. Kadang-kadang ada orang kisah habis ngasih, tiba-tiba dikasih orang, ketika dia melihat ke belakang orang itu sudah tidak ada. Bisa jadi itu malaikat, tapi memastikan tentunya tidak boleh. Karena apa? Karena Nabi Ibrahim yang menjadi Khalilur Rahman aja tidak tahu kalau yang datang kepadanya itu malaikat. Mana buktinya kalau Nabi Ibrahim tidak tahu kalau yang datang kepadanya itu adalah malaikat? Karena Nabi Ibrahim kemudian membuat hidangan dari sapi, kemudian dihidangkan kepada malaikat itu dan berkata, "Ala ta'kulun, kenapa enggak dimakan?" Sampai Nabi Ibrahim kemudian takut, "Ini kok enggak dimakan ya?" Fa'ujasa minhum khifatan. Lalu kemudian takut. Barulah malaikat itu berkata bahwasanya mereka malaikat tidak makan. Dan mereka mengabarkan tentang anak yang datang untuk menjadi kabar gembira bagi Ibrahim. Siapa itu? Yaitu adalah Ishak bagi Nabi Ibrahim yang menjadi saudara dari Nabi Ismail.
Nah, itu di situ kemudian kita mendapati, Masya Allah, sesungguhnya para malaikat itu mereka tidak makan dan mereka tidak minum. Yang ketiga, malaikat itu memiliki sayap. Dan jumlah sayap itu hanya Allah yang tahu. Kita menjumpai dalam surat Fatir ayat yang pertama, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba. Sesungguhnya pada surat Fatir ayat yang pertama Allah menyampaikan sesungguhnya malaikat itu punya sayap. 1, punya sayap 2, 3, dan 4. Dan Allah kemudian lipat gandakan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Nah, tentunya kita tidak boleh menggambar. Tidak boleh kita gambar bahwasanya malaikat begini, wajahnya cantik, badannya kekar. Tentunya itu merupakan hal-hal yang dilakukan sama orang yang mereka tidak menghormati ilmu dan keyakinan perkara gaib yang ada di dalam keimanan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak ada ulama dulu yang menggambar malaikat. Walaupun mereka tahu malaikat itu punya wajah, malaikat itu memiliki tangan, malaikat itu punya sayap. Semua itu memang ada, tetapi sesuai dengan kemahabesaran, sesuai dengan keagungan yang dimiliki oleh malaikat yang berbeda dengan manusia. Ya, makanya Masya Allah, sesungguhnya pertolongan dari malaikat itu masih senantiasa turun pada kehidupan manusia. Dan kita harus mengerti. Salah satu tugasnya malaikat itu apa? Selalu memberikan perlindungan bagi orang yang mereka bertakwa dan beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Inilah kemudian tentang malaikat. Nah, tentunya jumlah malaikat itu banyak. Dan jumlahnya yang mengetahui itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma ya'lamu junada rabbika illa huwa. Tidak ada yang tahu tentang tentara-tentara Allah dari para malaikat itu kecuali adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang disampaikan oleh Allah kepada kita, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Israfil, Jibril, Mikail itu hanya beberapa. Tapi yang disebutkan itu tidak mewakili semuanya. Karena ada malaikat-malaikat yang lain. Contoh, ketika Nabi diusir dari Taif, dilempari batu. Bukankah ada malaikat penjaga gunung yang berkata kepada Rasulullah SAW, apakah engkau berkenan kalau aku balikkan gunung ini untuk penduduk Taif ya Rasulullah? Bukan disebutkan dalam hadisnya kan, malakul jabal. Disebutkannya itu malaikat gunung. Ya. Tapi tidak disebutkan dengan namanya. Berarti betul di dalam surat Al-Mudaththir, sesungguhnya tidak ada yang tahu tentang tentara Allah dari para malaikat kecuali adalah Allah. Apa yang Allah sampaikan, beberapa namanya, tidak mewakili semua malaikat itu. Nah, berarti malaikat itu jumlahnya berapa Ustaz? Hanya Allah yang tahu. Dan jumlah itu adalah jumlah yang luar biasa, banyak dan lebih banyak daripada jumlah manusia itu sendiri. Nah, itu yang kita harus paham. Saya pernah ditanya gini, Ustaz, kalau malaikat sudah sedepingan banyaknya dan selalu mendampingi Rasulullah setiap waktunya, kenapa Rasulullah tidak langsung dimenangkan saja ketika pertama kali berdakwah di kota Mekah, langsung diturunkan satu malaikat selesai untuk melumat semua orang yang membantah Nabi ketika beliau itu berada di kota Mekah ketika berdakwah? Pertanyaan ini sering ditujukan kepada ulama dan para ulama untuk kemudian menjawab. Kalau malaikat itu langsung melumat musuh-musuhnya Allah ketika Nabi Muhammad berdakwah ketika di Mekah, langsung dibantu oleh malaikat satu saja, yang itu kecil bagi mereka untuk meluluh lantakkan semua kekuatan orang Quraisy di kota Mekah. Yang pertama, kita nanti tidak akan pernah tahu bagaimana metode berjuang kalau Rasulullah tidak melewati berbagai macam kesulitan di dalam perjuangan ketika menyampaikan dakwah kebenaran ini kepada manusia. Yang kedua, kalau kemudian satu malaikat langsung diturunkan untuk menghancurkan semua musuhnya Allah dan itu mudah bagi Allah. Yang kedua, kita mungkin tidak akan mengenal nama-nama para sahabat yang beriman beberapa tahun setelah dakwah itu disampaikan baru beriman. Karena apa? Karena bisa jadi pertama langsung mendapatkan adab kalau kemudian malaikat langsung diturunkan. Nah, disitulah kita harus paham betul memang malaikat itu melindungi orang yang beriman. Tapi malaikat itu ketika melindungi orang yang beriman, mereka tidak mempergunakan seluruh kekuatannya. Kenapa? Karena itu merupakan bagian dari sesuatu yang harus menurut kehendaknya Allah. Kenapa malaikat tidak menggunakan semua kekuatannya untuk melindungi orang yang beriman? Nanti akhirnya tidak ada sebuah nilai kesabaran pada perjuangan kalau malaikat yang turun tangan. Nah, disitulah kita akhirnya paham bahwasanya malaikat itu ketika membantu orang yang beriman, ketika menolong orang yang bertakwa, itu hanya mempergunakan seujung kuku dari kekuatannya.
dan tidak memakai seluruh kekuatannya. Kalau memakai seluruh kekuatannya, seluruh para manusia itu langsung luluh lantak dan lumat ketika mereka menjadi musuhnya Allah dan kebenaran. Ini yang kita harus paham. Setelah kita kemudian mengetahui tentang malaikat ini, mari kita membahas tentang Munkar dan Nakir. Di antara nama malaikat yang disebutkan di dalam hadis, dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat, yaitu adalah riwayatnya dari riwayat Tirmidzi, yaitu adalah malaikat yang bernama Munkar dan Nakir. Nah, tentunya malaikat Munkar dan Nakir ini kita harus paham. Malaikat Munkar dan Nakir itu namanya yang memberikan adalah Allah, maka kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Allah. Dan kemudian ada beberapa sifat yang diterangkan oleh Allah, oleh Rasulullah ketika membicarakan tentang Munkar dan Nakir. Makanya salah satu hal yang kita harus paham, Munkar dan Nakir itu berwarna biru dan berwarna, yaitu adalah berwarna biru dan hitam. Jadi Munkar dan Nakir itu di antara mereka ada yang berwarna hitam, di antara mereka ada yang berwarna biru. Ya, yang mana yang biru dan mana yang hitam tidak dijelaskan secara terperinci. Ketika kita membaca dalam satu riwayat Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Idza kubiral mayyitu aw qala ahadukum atahu malakani aswadani asraqani yuqalu li ahadihima al-munkar wal akhir an-nakir." Ya. Rasulullah SAW menyampaikan apabila mayat itu sudah dikuburkan, ya, maka sesungguhnya dia akan didatangi dua malaikat hitam dan biru, salah satunya Munkar dan yang lainnya adalah Nakir. Nah, itu disebutkan bahwasanya Munkar dan Nakir itu berwarna hitam dan biru. Birunya biru apa, Ustadz? Biru muda atau biru dongker? Biru laut atau biru apa yang lainnya, gradasi? Allah yang tahu. Hitamnya hitam apa? Hitam pekat atau hitam apa? Hitam metalik atau apa? Hanya Allah yang tahu. Tapi yang jelas bahwasanya di situ kita menjumpai Munkar dan Nakir itu merupakan malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk memberikan fitnah, untuk memberikan ujian dan cobaan pada waktu manusia ketika mereka pertama kali menginjakkan kaki di alam barzakh. Ya. Makanya kemudian kita mendapati bahwasanya Munkar dan Nakir ini menggantikan malaikat rahmat dan malaikatul adab setelah mereka menyerahkan ruh itu kepada liang lahat. Jadi saya sudah pernah sampaikan kan, gerakan malaikat itu sangat harmonis antara satu malaikat dan malaikat kalau kita mengumpulkan banyak riwayat hadis. Ya. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, ini misalkan saya ilustrasikan, ini orang ketika meninggal dunia. Ketika akan meninggal dunia datang serombongan malaikat. Serombongan malaikat ini yaitu adalah kalau yang dicabut ini adalah orang yang beriman, maka yang datang ini adalah malaikatur rahmah dan malaikatul maut. Malaikatur rahmah membawa dua barang, kain kafan dari surga dan minyak wangi dari surga. Yang turun yaitu malaikat maut. Ini sudah sering saya sampaikan. Yang turun malaikat maut. Malaikatur rahmah itu tetap duduk fajalasu inda mudil basar, kata Rasulullah dalam riwayat Bara' bin Azib. Dia tetap duduk sepanjang mata orang yang akan meninggal dunia itu memandang. Maka dia tetap melihat. Maka malaikat maut yang pertama kali kemudian melaksanakan tugasnya. Ini rangkaian dari harmonisasi gerakan malaikat yang teratur. Dan mereka betul-betul teratur mereka. Dicabut tugas yang pertama kali, yang melaksanakan tugasnya malaikat maut, tek dicabut. Ya, setelah dicabut, selesai tugasnya malaikat maut. Lalu kemudian yang menyambut ruhnya, karena ruh sudah berpisah dari jasadnya, kemudian yang menyambutnya adalah malaikat rahmat. Lalu dikafani dengan kafan dari surga, kemudian dikasih minyak wangi dari surga. Naik ke langit pertama, langit yang kedua, langit yang ketiga, langit yang keempat, kelima, 6, 7. Berhenti di 7. Lalu kemudian Allah menyampaikan kepada malaikatur rahmah, "Aiduhu ilal ardi." Kembalikan dia ke bumi, karena di situ aku menciptakan dan di situ akan membangkitkan kembali kedua kalinya. Malaikatur rahmah membawa kembali ruh itu dari asalnya dari bawah ke atas, balik lagi ke bumi. Lalu kemudian disemayamkan dan disatukan kembali dengan jasadnya. Di pertemuan kemarin kita sudah bahas. Setelah kemudian sudah selesai dan kumpul lagi dengan jasadnya, tetapi rohnya lebih dominan daripada jasadnya, apa yang terjadi? Setelah itu malaikat rahmat selesai tugasnya. Mereka kemudian berpisah. Datanglah malaikat Munkar dan Nakir sebagaimana hadis riwayat Tirmidzi. Jadi gerakannya itu harmonis. Tek, tek malaikat maut, tek nyabut. Malaikat rahmah menyambut.
Kemudian dibawa ke langit yang ketujuh. Kemudian diturunkan langit, kemudian dari langit yang ketujuh ke kuburannya. Kemudian setelah disatukan kembali, malaikat rahmah sudah selesai. Dia tinggalkan lagi. Makanya kemudian manusia sempat dia merasa sendirian ketika baru diletakkan pertama kali di alam barzakhnya. Dia sendirian dia. Lalu kemudian pada saat dia sendirian itulah kemudian datanglah malaikat. Datanglah malaikat Munkar dan Nakir menggantikan tugasnya malaikat rahmah dengan tugas yang berbeda. Kalau malaikat rahmah mengiringi, menemani dari bawah sampai ke langit yang ketujuh dan kembali ke kuburannya. Kalau malaikat Munkar dan Nakir selesai. Kemudian malaikat Munkar dan Nakir menggantikan. Lalu kemudian inilah yang kemudian kita dapati di dalam riwayat bahwasanya mayit atau salah seorang kalau sudah dikuburkan didatangi malaikat hitam dan biru dan itu adalah Munkar dan Nakir. Lah malaikat Munkar dan Nakir kemudian ngapain? Maka kemudian mereka akan berdua bertanya tentang Rasulullah, tentang seorang laki-laki yang dihadirkan oleh Munkar dan Nakir. Nah, ini sudah pernah kita bahas. Fadil? Maka akan kemudian didatangkan kemudian oleh malaikat, yaitu kemudian Munkar dan Nakir. Dan mereka kemudian Munkar dan Nakir itu, mereka akan berdua itu akan bertanya tentang Rasulullah. Yang apabila bisa menjawabnya, maka kuburannya akan dilapangkan seluas 70 hastah. Mari kita perhatikan hadisnya dalam riwayat Tirmidzi. Ketika Munkar dan Nakir itu menggantikan posisi dari malaikat rahmat, maka kemudian malaikat Munkar dan Nakir itu langsung bertanya. Dia tidak bertanya, kok tidak bertanya tentang sholat Ustadz, nggak bertanya tentang sedekahnya, nggak bertanya tentang hajinya. Ini belum tentang hari pengadilan. Alam barzah itu bukan hari pengadilan, bukan hari hisab, bukan hari penghitungan. Sesungguhnya alam barzah itu belum masuk kepada hari penghitungan dan belum masuk kepada hari pengadilan Allah. Alam barzah itu terminal pertama untuk menunggu sebelum datangnya hari kiamat. Itu terminal yang Allah buat yang akan dilewati setiap manusia. Makanya pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir tidak bertanya tentang sholat, tidak bertanya tentang puasa, tidak bertanya kapan kamu riya, enggak. Mereka cuma bertanya tentang satu pertanyaan sederhana. Salah satunya yaitu adalah mereka bertanya tentang Rasulullah. Dihadirkan wajah Rasulullah SAW oleh malaikat Munkar dan Nakir, lalu kemudian ditanyakan kepada orang yang baru saja mendarat di alam kuburnya. Lalu kemudian orang itu menjawab, ia adalah hambanya Allah, dia adalah Rasulnya Allah, aku bersaksi tidak ada Rabb yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kalau dia orang yang beriman, ketika hidupnya selalu menyelaraskan hidupnya dengan Rasulullah, maka betul-betul dia nanti menjawab, ini Rasulullah. Walaupun selama hidupnya tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Karena itu berangkat dari sebuah ayat yang diterangkan dalam surat Ibrahim yang ke-27. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah teguhkan perkataan orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Salah satu mana akhirat itu ketika di alam barzah. Dia langsung menjawab, ini Muhammad bin Abdullah, Muhammadullah, Muhammad abduhu wa rasuluhu. Ya, dia langsung menjawab, kenapa? Seluruh yang dia lakukan ketika hidup mengikuti Rasulullah. Itulah yang menjadi modal terbesar dia untuk mengetahui bahwasanya orang yang ditanyakan Munkar dan Nakir kepadanya itu adalah Rasulullah Muhammad. Ya, Masya Allah ya. Makanya saya kan ngomong kan dulu dalam dua kajian kita sebelumnya saya berkata, keberadaan Nabi dalam kehidupan kita itu tidak main-main. Keberadaan Nabi dalam kehidupan kita itu perkara besar. Urusan mahsyar, urusan barzah itu tergantung bagaimana komitmen kita untuk ngikutin Rasul. Yang ditanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir itu simple. Dia nggak nanya sholatmu, nggak nanya puasa. Itu nanya sholat, puasa nanti di akhirat. Itu Allah sendiri yang langsung memeriksanya. Bukan malaikat. Malaikat tidak punya kapasitas untuk nanya. Masalah sholat, puasa, kemudian masalah riya, itu kapasitasnya Allah. Dalam pengadilan Allah ketika Allah mensifati dengan ayat yang kita baca, yaitu 17 kali dalam satu hari minimal. Maliki yaumiddin. Itu berarti bahwasanya yang memiliki hari pembalasan dari hari penghitungan itu Allah. Malaikat enggak ngitung. Malaikat itu enggak, yang memutuskan Allah. Lah malaikat Munkar dan Nakir ketika di kuburan itu enggak nanya tentang sholat, enggak nanya tentang puasa, riya, sedekahmu berapa, baktimu kepada orang tua bagaimana, enggak. Itu bukan tugasnya malaikat Munkar dan Nakir. Tugasnya malaikat Munkar dan Nakir itu memastikan dengan sebuah password pertama. Password ketika di alam barzah. Apa passwordnya? Mataqulu fi hadzal rajul.
kamu tahu nggak siapa orang ini? Diperlihatkanlah wajah Rasulullah SAW. Demi Allah, kata para ulama, tidak ada yang bisa menjawab itu kecuali orang-orang yang mereka itu selalu bersemangat mengamalkan sunnah Rasulullah pada kehidupan. Orang yang tidak mengenal Rasulullah kecuali nama, tidak akan bisa menjawab. Maka kemudian ketika dia akhirnya menjawab, itu adalah Muhammad, abduhu wa rasuluhu, maka kemudian akhirnya malaikat Munkar dan Nakir berkata, sesungguhnya diluaskan kuburannya 70 kali 70 hasta dan diberikan penerangan yang asalnya gelap. Kan kita sudah belajar ya, sifat kuburan kan 3. 1, kuburan itu bicara kalau orang itu dimasukkan kepada kuburan itu. 2, kuburan itu, alam barzah itu memiliki celah sempit yang setiap orang baik kafir ataupun muslim akan melewati sempitnya celah itu. Kita sudah bahas. Yang ketiga, kuburan itu gelap. Makanya ketika orang itu mampu menjawab, hadza Muhammad bin Abdillah, abduhu wa rasuluhu. Baru setelah itu, seakan-akan kayak kita di stadion yang asalnya gelap, tiba-tiba lampunya hidup semuanya. Langsung hidup semuanya. Ya. Lalu kemudian pada saat itulah malaikat Munkar dan Nakir itu berkata, tidurlah kamu. Orang itu sempat berkata kepada malaikat Munkar dan Nakir, aku mau pulang. Aku mau ngasih tahu kepada keluargaku tentang apa yang sedang aku lihat di sini. Aku mau pulang dulu. Aku mau ngasih tahu anak-anakku. Aku mau ngasih tahu istriku, suamiku, orang tuaku tentang apa yang terjadi di sini. Lalu berkata malaikat Munkar dan Nakir, tidurlah kamu. Maka kemudian dia tidur sebagaimana tidurnya pengantin baru. Tidak ada yang mampu membangunkannya kecuali orang yang paling dia cintai, sampai kemudian Allah membangkitkannya dan kemudian membangkitkannya dari tempat tidur itu. Nah, disinilah kita akhirnya memahami tugasnya malaikat Munkar dan Nakir itu memastikan bahwasanya kita ini dulunya ketika hidup tuh ngikutin sunnah Rasul atau enggak. Makanya pertanyaannya sederhana. Mata qulu fi hadar rajul. Kamu tahu nggak siapa laki-laki yang kutanyakan kepada kalian ini? Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Dan itu menunjukkan betapa besarnya porsi kedudukan Rasulullah dalam kehidupan orang yang beriman. Lanjutkan. Siapa yang tidak mampu menjawab? Para ulama mengatakan yang tidak menjawab 3. Munafik. Munafik itu apa? Munafik itu dohirnya Islam tapi hatinya nggak suka dengan syariatnya Rasulullah. Dohirnya Islam tapi tidak suka dengan caranya Nabi dalam hidup. Dohirnya Islam tapi tidak suka dengan cara Rasulullah mengatur kehidupan kita selaku manusia. Dia hanya mengambil ajaran Nabi sesuai dengan apa yang dia mau. Yang kedua, musyrik. Yang ketiga, orang kafir. Mari kemudian kita lihat bagaimana hadisnya. Apabila kemudian dia tidak mampu mengetahui fadil, kalau kemudian dia tidak mengetahui tentang Rasulullah SAW, maka kemudian dijawab oleh malaikat. Apabila yang meninggal itu adalah orang munafik, maka yang menjawab, aku mendengar orang itu mengatakan, aku pun mengikuti tapi saya tidak tahu. Dia akan berkata, saya pernah mendengar fulan ngomong fulan tapi saya nggak ngerti siapa ini. Karena memang dalam hidupnya tidak pernah sama sekali ada memori-memori yang dia lakukan ketika ngikutin Rasul. Kan saya sudah sampaikan dalam 2 pertemuan sebelumnya. Umatnya Nabi itu 2. Ada umatnya Nabi secara historis, ada umatnya Nabi secara syar'i. Ada umatnya Nabi secara historis itu apa? Siapapun orang yang mengaku dirinya muslim, lalu dia lahir setelah lahirnya Rasulullah, maka dia disebut sebagai umatnya Nabi secara historis. Tapi belum secara syar'i. Umatnya Nabi secara syar'i itu siapa? Umatnya Nabi yang mereka berislam setelah Rasulullah, lahirnya setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, dia berislam, dia beriman, dia ngikutin Rasulullah dalam kehidupannya. Itulah yang sejatinya dia itu menjadi umatnya Rasulullah secara istilah syar'i yang akhirnya dilapangkan kuburnya dan mendapatkan syafaatnya Rasulullah dalam kehidupan kelak di akhirat. Makanya 3 orang yang tidak dapat, orang munafik, orang musyrik, orang kafir. Mereka ditanya, siapa yang kalian katakan tentang orang ini? Aku tidak ngerti. Maka kemudian langsung malaikat Munkar dan Nakir berkata kepada bumi, himpitlah dia.
Maka kemudian dihimpitlah jenazah itu sampai tulang rusuknya berserakan dan ia akan merasakan adab sampai Allah itu bangkitkan dari tempat tidurnya itu. Nah, ini menunjukkan kepada kita sekali lagi, tugasnya Munkar dan Nakir itu simpel. Tanya tentang Allah, tentang agama, tentang Rasulullah. Jadi sebenarnya tugas kita itu memastikan kita itu untuk mengikuti Allah dan Rasulnya. Sudah, tugas kita itu sesimpel itu. Dan itulah yang akan diperiksa pertama kali oleh malaikat Munkar dan Nakir itu dulu. Baru nanti kalau sudah di akhirat ketika Allah mensifati Maliki Yaumiddin baru diperiksa sholatnya, puasanya. Tapi di alam barzah itu tidak. Diperiksa dulu apakah dia itu dulu kenal dengan Rasulullah ketika mengikuti Rasulullah dalam hidupnya ataukah tidak. Makanya saya sering menyampaikan dalam banyak kesempatan. Kita ini bapak dan ibu, kalau beda dengan orang satu RT, Allah nggak akan nanya kenapa kita beda dengan orang satu RT. Kita ini kalau kemudian berbeda dengan orang satu negara, Allah nggak akan nanya kenapa kamu beda dengan orang satu negara. Allah nggak akan nanya. Kalau kita berbeda dengan orang satu separuh bumi, Allah nggak akan nanya kenapa kita berbeda dengan orang separuh bumi. Tapi kalau kita berbeda dengan satu orang dan orang itu adalah Rasulullah, kita pasti akan ditanya. Dimulai dari pertanyaan Munkar dan Nakir kepada kita, belum pertanyaan Allah nanti dalam kehidupan akhirat. Makanya kan sampai kita menjumpai di dalam surat Furqan kan, apa penyesalan orang yang paling besar ketika di akhirat? Allah sampaikan pada surat Furqan, wa yauma ya'uddu dzalimu 'ala yadihi yaqulu ya laitani takhadtu ma'a rasuli sabila. Orang-orang itu yang nyesal banget itu, mereka itu menggigit jari mereka sambil berkata, coba dulu kami ngikutin Rasul. Coba kami ngikutin Rasul. Ya. Nah, dan itulah yang kemudian kita harus mengerti. Ya, jadi kiat untuk selamat dari Munkar dan Nakir itu simpel. Hidupkan sunnah dalam kehidupan kita. Baik yang kecil ataupun yang besar. Tidak usah ngeremehin. Karena merasa ini cuma sunnah. Gitu. Kalau mampu kerjakan. Karena kita tidak pernah tahu di antara sunnah yang kita remehkan, manakah sunnah yang akan menyelamatkan kita di alam barzah dan akan mengangkat derajat kita nanti di akhirat. Kan kita tidak ngerti. Dan itulah sekelumit tentang Munkar dan Nakir. Yang warnanya biru dan hitam yang diterangkan oleh Rasulullah. Dalam hadis riwayat Tirmidzi. Apa sih yang dibawa oleh malaikat Munkar dan Nakir itu? Kemudian diterangkan di dalam satu riwayat, sesungguhnya malaikat Munkar dan Nakir itu dia membawa, yaitu adalah alat pukul, yaitu mitroqah, itu palu dari besi. Untuk memukul siapa saja yang kemudian tidak mampu menjawab pertanyaannya. Sebagaimana dalam satu riwayat Bukhari diterangkan, ketika seseorang itu tidak mampu menjawab tentang laki-laki yang ditanyakan kepada mereka, yaitu adalah Rasulullah SAW, maka kemudian Rasulullah mengatakan, "Tsumma yudrabu bimitraqatin min hadidin darbatan baina udunaihi fayasihu sayhatan yasmauha mayyalihi ila tsaqalain." Maka Rasulullah SAW itu dengan sifatnya yang selalu benar dalam setiap ucapannya berkata, kalau malaikat Munkar dan Nakir lalu bertanya tentang Rasulullah dan orang itu tidak mampu menjawab ketika di alam barzah, mereka sudah membawa mitraqah min hadidin. Mitraqah min hadidin itu palu dari besi. Nah, tentunya yang sesuai dengan besarnya malaikat. Kan tadi kita mengatakan malaikat kuat, berarti palunya itu sesuai dengan kekuatan yang dimiliki oleh malaikat. Maaf ya Pak, kita ini kalau membawa palu kan sesuai dengan kekuatan kita. Anak kecil kalau membawa palu, palunya yang kecil. Karena dia masih kecil. Atau terkadang palunya palu plastik. Karena dia kalau membawa palu besi, dia nggak kuat. Seiring kita berkembang ketika SD, kita palunya sudah palu besi tapi yang kecil. Semakin kita kuat, palunya semakin gede Pak. Tukang ban bawa palu yang tidak sama dengan palu yang biasa kita bawa. Kenapa? Dia harus memukul ban itu dengan palu yang besar. Semakin besar orang, itu semakin palunya itu semakin besar. Kalau kita tadi diterangkan di awal-awal bahwasanya malaikat itu gede, berarti palunya jangan difahami dengan palunya kita. Tapi palu yang sesuai dengan fisiknya malaikat itu. Dan Nabi mengatakan bimitraqatin min hadidin. Dalam riwayat Bukhari, Nabi mengatakan dengan palu dari besi. Yang mana kalau orang itu tidak bisa menjawab ketika ditanya, "Ma taqulu fi hadza rajul?" Apa yang kalian tahu tentang laki-laki ini? Ketika dia mengatakan,
Pada saat itulah kata Rasulullah, summa yudrabu bimitriqatin min hadidin baina udhunaihi. Di antara dua telinganya. Kepala berarti. Kan Rasulullah mengatakan baina udhunaihi. Di antara dua telinganya. Di antara dua telinga itu berarti kepalanya. Fayasihu sayhatan yasma'uha man yalihi ila tsaqalain. Lalu kemudian dia berteriak dengan teriakan yang begitu keras yang didengarkan orang di sekitarnya. Kecuali dua. Jin dan manusia. Tsaqalain itu artinya jin dan manusia. Makanya sampai kita dapetin ya, para ulama salaf itu Pak, kalau mereka itu ngelewatin kuburan, kadang mereka bawa kuda, kadang bawa binatang, onta, kambing gitu. Lalu mendapati kuda, onta mereka itu kemudian bergerak-gerak gitu kalau ngelewatin kuburan, langsung para ulama-ulama dulu langsung berlindung dari azab kubur. Karena apa? Orang-orang itu, dari orang-orang soleh terdahulu itu berkata, jangan-jangan binatang-binatang inilah yang mendengar tentang siksaan azab kubur yang tidak didengarkan oleh dua makhluk, yaitu jin dan manusia. Maaf ya Pak dan Ibu, kadang-kadang hewan itu lebih sensitif pendengarannya daripada kita. Kalau kekuatan kita ini mendengarkan antara 250 sampai 3000 MHz. Lebih dari itu sudah nggak bisa kita dengar. Makanya banyak binatang di atas muka bumi ini yang kemampuan mendengarnya itu ribuan megahertz lebih daripada kita. Makanya sampai kita kan mendengar, kata Rasulullah, kalau kalian mendengar suara ayam berkokok, bertasbihlah karena dia melihat malaikat. Kalau ada suara anjing menggonggong di tengah malam, bertawudlah karena dia melihat setan datang. Gitu. Mereka itu terkadang lebih sensitif. Bahkan dalam satu riwayat Bukhari diterangkan, setiap binatang melata kalau hari Jumat. Musikhah itu kalau bahasa ininya itu pendengarannya itu lebih sensitif kalau hari Jumat. Jadi binatang melata itu kalau hari Jumat dia pendengarannya sensitif. Kenapa? Karena mereka tahu hari kiamat itu ditegakkan pada hari Jumat. Makanya kondisi pendengaran binatang melata dalam dohir hadis yang disampaikan Nabi dalam riwayat Bukhari, dohirnya pendengaran binatang itu kalau hari Jumat itu lebih sensitif daripada hari-hari yang lainnya. Ya. Karena apa? Di sini di dalam hadis yang dalam Bukhari disebutkan fayasihu sayhatan yasma'uha man yaliha illa tsaqalain. Karena Rasulullah SAW mengatakan kalau dia berteriak setiap habis dipukul sama kemudian malaikat, maka sesungguhnya teriakannya itu didengarkan oleh setiap makhluk kecuali jin dan manusia. Pertanyaan kita, mati atau tidak mati setelah dipukul? Dijawab oleh para ulama, tidak ada lagi kematian di dalam alam kubur. Sebagaimana di akhirat pun tidak ada mati. Makanya kan kita menjumpai dalam satu riwayat di dalam buku At-Tadhkirah disebutkan, nanti pada waktu hari kiamat ketika sudah ditegakkan padang mahsyar, Allah itu memanggil salah satunya, siapa yang dipanggil? Al-maut. Ainal maut. Maut mana maut? Maut itu mana? Maut datang diserupakan oleh Allah sebagaimana domba. Ngelewatin sirat kemudian disembelih oleh Allah. Setelah itu tidak ada lagi kematian. Tidak ada lagi kematian. Makanya penduduk surga itu, penduduk neraka itu mintanya apa? Tidak minta muluk-muluk. Penduduk neraka itu mintanya mati. Itu pun tidak bisa. Kenapa? Mati sudah ditiadakan oleh Allah. Sama, di dalam kubur itu ketika dipukul, maka tidak ada lagi mati. Dia akan merasakan kesakitan. Mana dalilnya dia tidak mati? Fayasihu sayhatan. Mereka teriak. Kalau teriak itu berarti identik mereka masih hidup. Berarti kita bisa bayangkan kan, sakit separah apa yang dirasakan manusia ketika mereka di dalam kuburnya, ketika dipukul dengan pukulan palu yang sedemikian kuatnya, tapi tidak mati. Padahal kita sering menjumpai dalam kehidupan kita itu kalau ada orang sering sakit itu sering berkata gini, ya Allah sakitnya, ya Allah lebih baik mati aja. Karena mati itu istirahat sebenarnya. Bagi orang yang menderita sakit-sakit yang berat. Tapi di akhirat tidak ada lagi kematian. Dan itu kemudian disampaikan oleh Rasulullah dalam riwayat ini. Kemudian yang berikutnya yang kita juga harus mengerti adalah bagaimana malaikat munkar dan nakir itu bisa untuk
memberikan ujian kubur kepada banyak orang, Ustaz, dalam waktu yang sama. Maka disampaikan di dalam Imam Al-Qurtubi, kalau malaikat Munkar dan Nakir bisa bertanya kepada para mayat sekaligus, padahal kan yang mati dalam detik yang sama banyak, yang dikuburkan bareng-bareng itu kan banyak. Terus gimana malaikat? Berarti malaikat Raqib Atid itu banyak gitu jumlahnya. Imam Qurtubi lalu berkata, bukankah fisik mereka besar? Malaikat itu kan fisiknya besar. Kalau fisiknya besar, mereka bisa memasuki semua tempat dari liang lahat di atas muka bumi. Saking besarnya malaikat Munkar dan Nakir itu. Dan itulah jawaban dari Imam Qurtubi. Nah, inilah yang menjadikan akhirnya kita mengetahui. Inilah riwayat-riwayat yang kita dapatkan tentang malaikat dan apa yang berkaitan tentang malaikat Munkar dan Nakir. Tentunya pembahasan ini disampaikan oleh Imam Qurtubi karena apa? Sejatinya setiap dari kita pasti berjodoh untuk berjumpa dengan malaikat Munkar dan Nakir. Mau mukmin, mau kafir, mau musyrik, mau munafik, mau rajin sholat, mau ahli ibadah, semuanya pasti akan ketemu Munkar dan Nakir. Yang membedakan cuma satu. Pasca bertemu dengan Munkar dan Nakir itu ada dua. Ada yang setelah ketemu Munkar dan Nakir dilapangkan kuburannya sejarak 70 kali 70 hasta, lalu disuruh tidur nyenyak betul untuk beristirahat dari apa yang telah dia lakukan ketika di dunia. Ada yang kedua, dia akan dipukuli terus oleh malaikat itu dengan palu yang terbuat dari besi setiap waktunya sampai hari kiamat itu ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga riwayat ini menjadi sebuah peringatan bagi yang berbuat dolim. Kedoliman kamu tidak akan mampu lagi kamu pertahankan kalau sudah di hadapan malaikat Munkar dan Nakir. Dan ini peringatan pula bagi mereka yang berbuat jahat, bagi mereka yang bermaksiat. Kemaksiatan itu tidak akan lagi bertahan kalau sudah di hadapan malaikat Munkar dan Nakir. Tapi juga kabar gembira bagi yang lagi letih menutup aurat, lagi letih menjaga diri yang halal, lagi letih untuk bangun beribadah kepada Allah. Ini nanti setelah kita ketemu malaikat Munkar dan Nakir, setelah letihnya kita mengikuti sunnah Rasulullah, kita hanya jawab satu saja. Ini adalah Muhammad, abduhu wa rasuluhu. Maka jawaban itulah yang akan membuat kita istirahat, sebagaimana pengantin yang baru tidur, sampai nanti hari kiamat ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Semoga yang menyampaikan adalah orang yang paling berhak untuk mengambil ibrah dari apa yang dia sampaikan. Semoga Allah jaga saya secara pribadi dari amal-amal yang saya lakukan dan selalu menjaga saya dari amal kemaksiatan. Semoga keluarga yang saya cintai, keluarga saya, istri saya, anak-anak saya dijaga oleh Allah dari berbagai macam keburukan azab kubur. Dan semoga seluruh keluarga yang hari ini berkumpul dalam kajian Islam Madinah, kita diselamatkan oleh Allah pada kehidupan dunia dan kehidupan barzah dan akhirat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.